Halo guys, selamat malam. Masih bersama gue Ageng Saputra TV. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat dan selalu baik-baik saja, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dan seluruh keinginan kalian agar segera tercapai guys ya. Nah, malam ini gue akan unboxing sebuah helm nih guys, yang akan gue pakai buat touring MotoGP Mandalika bersama teman-teman JetX 25R Indonesia. Helmnya apa? Ayo kita lihat nih. Nah, ini dia helmnya guys. Masih belum di unboxing, bahkan masih packingnya belum gue buka karena baru datang tadi sore sekitar jam 5 sampai jam 6-an gitulah. Makanya ini fresh benar-benar buat kalian, gue unboxing sekalian. Dan ternyata masih ada boxnya lagi di dalamnya. Aduh, rapi banget sih buat pengirimannya, top banget, rapi banget. Nah, kita buka lagi nih ya boxnya ya. Kan akhirnya gue beli AGV lagi guys. Memang AGV banget ya anaknya ya. Terus terang aja gue belum pernah nyoba helm bermerek lain, baru AGV doang, karena memang gue suka banget sama desainnya, kekerenannya itu, lancip-lancipnya. Waduh, gue demen banget deh. Nah, sekarang kita buka lagi aja nih. Sebenarnya AGV apa sih ini? Nah, kita buka AGV apa ya. Ini salah satu AGV yang rare bro, dan limited edition, jadi benar-benar spesial lah. Ada apa aja di dalamnya? Terutama ini ya, tuh. Ininya dulu. Aduh, panas men. Belum buka aja udah kepanasan, asik. Nah, ini AGV seperti biasa. Sarungnya gue udah pernah punya AGV yang carbon iridium, dan memang dia bentukannya seperti ini persis. Cuma gue nggak tahu, kayaknya bahannya agak beda sih. Ini kayaknya agak lebih spesial nih, special edition. Kita lihat apa aja di dalam isinya. Nah, ada spare partnya seperti biasa. Terus dapat lagi ini semacam cheek pad. Jadi ini bisa buat lo tuh, misalnya pipi lo agak kurang nih, kayaknya nih kurang neken, kita bisa tambah ini pakai additionalnya. Terus dapat apa lagi? Nah, dapat pin lock nih guys. Anti fog, mereknya Pinlock. Nah, dapat tear off ya. Tuh, tear off-nya nih. Dapat apa lagi? Nah, ini dapat gulali guys. Tahu ini kertas apaan, coret-coretan anjir. Ya udah, nggak ada lagi, segitu doang dapatnya. Nah, sebelumnya kita buka dulu nih pretelannya apa aja. Yang pertama itu Pinlock, dia anti fog. Jadi ketika helm lo hujan gitu ya, kena hujan, cuacanya hujan, jadi dia nggak berkabut guys. Ini dipasang anti fog di dalamnya, jadi ketika lo bernafas itu nggak mengeluarkan uap gitu. Biasanya kan kalau bau anjir, salah gitu kan, beruap kan. Ini enggak nih, pakai yang ini nih guys. Terus ini gue buka deh ya, jadi biar benar-benar jelas detailnya. Ya, ini sih buat selang sih, setahu gue buat alat-alat selang buat racing. Ini buat tutup
lubang atasnya ini earbud ya. Jadi buat kalau lo di sirkuit, kuping lo tuh nggak budek-budek banget. Ini buat, oh ini olinya nih, oli buat mechanical visor lo yang ada di samping. Bisa pakai olinya di sini. Terus ini stiker lagi AGV. Terus nah ini buat minumnya nih guys. Sebenarnya helmnya itu ini buat sirkuit only. Nah ini jadinya kalau yang AGV yang buat sirkuit, buat race, helm buat race lah, nggak AGV aja. Atau gua nggak tahu ya, kayaknya sih AGV itu biasanya ada buat sedotan guys. Jadi lo bisa minum ketika lo pakai airpack. Di sini itu ada kantong air. Itu lo bisa minum. Jadi selama lo balap lo nggak kehausan, lo nggak dehidrasi, tetap fokus. Nah itulah ketika kita touring pun nanti pun harus perbanyak air putih. Jadi lo nggak boleh kering, nggak boleh dehidrasi karena itu mengurangi fokus guys. Itu yang bahaya. Nggak apa-apa kencing terus. Yang penting lo minum. Kalaupun perjalanan jauh ya kan minimalnya sehari itu butuh 3 liter untuk air putih. Ya sebisa mungkin lo lebih banyak sih kalau ketika lo touring, apalagi di panas-panas hari ya. Ya mungkin lo butuh 5-6 liter. Kalau gue sih gitu sih. Nah ini buku petunjuknya, user manual atau manual book. Sama ini juga buat sedotannya guys. Ini buat sedotan dan apa namanya, sertifikat lah. Nah ini gue buka lagi deh ya, biar kalian sebenarnya udah tahu, cuma ada beberapa orang yang belum tahu, jadi gue bisa ngasih tahu gitu. Nah ini tuh semacam foam tambahan additionalnya. Bisa dipasang di pipi lo, pasang di pipi di dalam helmnya ya. Jadi biar kalau memang di sini masih agak kendor, jadi bisa nempel banget guys. Karena kalau misalnya masih kendor itu bahaya. Ketika lo amit-amit jatuh, itu bisa bahaya lah buat pala lo, bisa salah posisi atau terpelintir seperti itu. Nah ini tear off guys. Peruntukannya lo bisa buat touring atau bisa buat balap. Kalau temen-temen gua yang biasa touring pun pakai ini. Jadi ketika berasap, berpasir gitu jalanannya dan visor lo kotor, jadi lo nggak repot-repot buat ngelap gitu. Dilap juga sih bisa sih selama lo pakai ini. Jadi buat ngilangin baret lah, meredam baret gitu, baret-baret kayak batu-batu kecil misalnya dari mobil, motor di depan lo yang mantul mantap betul ya, yang mental ke visor lo, jadi bisa diredam sama ini. Jadi visor lo nggak baret lah, seperti itu. Oke, ini gua bersihin dulu ya perintilannya. Salah nyebut itu, ngeri. Kalau salah nyebut perintilan kepleset aja guys. Ini tiba-tiba mana tahu bahaya itu. Canda ya guys ya, jangan ambil hati, ntar gue dihujat. Nah minum dulu guys biar nggak haus akan belayan kasih sayangmu. Ya ini guys ya, sekarang gua reveal nih, ini helm apa sih. Gue juga exciting banget, gua udah lama pengen dapetin, cuma memang ya lo tuh sendirilah, zaman sekarang usaha lagi nggak bagus-bagus banget ya. Alhamdulillah gue ngumpul sedikit demi sedikit, akhirnya bisa nabung buat beli sarungnya guys. Akhirnya kebeli sarungnya, alhamdulillah. Nggak, ya, akhirnya gue kebeli ini helm edaman gue. Ya kita lihat sendiri nih, helm apa sih.
Kita refill guys. Nah, ini dia nih guys. Taruh dulu tasnya. Tuh, kalian udah pasti udah bisa lihat dong. Dalamnya apa? Ini plastiknya sih plastik muntah ya guys ya. Oh, di pesawat gitu. Oh iya, ini plastik terong. Emak-emak kalau pulang dari pasar bawa terong nih pakai plastik ginian guys. Nah, ini dia guys. Nah, nah, ini dia guys helmnya. Aduh, gile, masih kinclong banget boy. Gokil. Ini helm yang memang udah gue idam-idamin udah lama ya. Ini dari, kalau nggak salah rilisnya di pertengahan 2020 deh. Itu setelah puasa ya kalau nggak salah ya. Pas pertama gue lihat, wah gila sih anjir, gokil. Jadi ini limited edition AJP Pista GPRR Morbidelli 2020. Nah, yang nggak tahu Morbidelli siapa? Nah, Morbidelli itu salah satu muridnya Rossi guys. Muridnya Valentino Rossi. Karena memang gue suka banget sama Valentino Rossi. Tapi gue juga suka banget ngeliat Morbidelli karena dia kalau lagi track tuh di track ganas banget, persis agresifnya sama kayak Valentino Rossi. Jadi ya, akhirnya gue memang menyukai Morbidelli gitu. Dan juga memang helm-helmnya kece-kece. Sebelumnya gue juga punya yang K3SP Morbidelli, K3SP nya, belum Pista GPRR-nya Morbidelli. Nah, dia salah satu jebolan Akademi Vale Yellow 46. Ya gitulah guys, seperti itu. Nah, itu umurnya ketika direkrut sama Rossi masih 13 tahun guys. Gokil nggak? 13 tahun Rossi tertarik dan akhirnya merekrut dia masuk ke Akademi sekolah balapnya Valentino Rossi guys. Gokil. Dan helm ini rilisnya ketika Morbidelli menang di seri MotoGP. Kalau nggak salah itu di San Marino ya. San Marino dia menang nih guys. Jadi helm ini dirilis. Tuh lo lihat sampingnya. Di sini ada Drudy Performance. Nah, ini ada mukanya. Yang seperti lo tahu ini mukanya siapa? Ini mukanya Samuel L. Jackson, salah satu aktor Hollywood yang terkenal banget sih, terkenal banget. Dia main di, kalau nggak salah di versi Lightning, kalau nggak salah deh. Dan juga di serial Avengers. Terus yang gue demen lagi, nih belakangnya guys. Oh, tulisan-tulisan di belakangnya. Ini tulisan di belakangnya ini guys, kalau nggak salah ya, ini adalah arti dari kesetaraan. Jadi nggak ada rasis, lu nggak memandang kulit hitam, kulit putih, sawo matang, Asian dan lain-lain. Yang gue demen nih ada Arabnya guys, tulisan Arab tuh. Ada tulisan Arabnya, kalau nggak salah bunyinya Al Musawatu, yang artinya kesetaraan atau
equality. Nah, terus kalau setiap di helm AGV Pista GPRR, kalau yang premiumnya dia pasti ada tanda tangan pembalapnya guys di depan sini nih. Dan sayangnya kalau gua pakai GoPro pasti ini ketutup. Tapi nggak apa-apa. Yang penting gua nyajin konten buat kalian. Itu sih yang terbaiknya. Di sini juga ada, ya, gue pakainya Asian Fit guys. Ukurannya L. Jadi kalian harus lihat ukuran L. Memang dia agak lebih besar cangkangnya dibandingin Euro. Karena kepala orang Asia kepalanya besar-besar guys. Asal jangan besar kepala aja. Kalau orang Eropa dia lebih tirus, jadi cangkangnya itu pasti lebih tipis, lebih lonjong gitulah. Kalau ini agak bagol ya. Kalau orang Betawi bilang itu masih bagol gitu. Nah, ini dia ketika merayakannya Celebrate pakai helm ini di MotoGP San Marino kalau nggak salah 2020 itu, dia langsung pakai helm ini guys. Jadi ini adalah helm perayaan kemenangannya. Dan itu juga bahwa dia tuh pertama kalinya juara di MotoGP, menangi seri, yaitu ya di San Marino 2020. Sebelumnya pernah di 2020 dia kalau nggak salah runner up di Ceko, Franco Morbidelli guys. Nah terus pas gue inget-inget kalau nggak salah Valentino Rossi keempat deh. Yang kedua Bagnaia, yang ketiga Juan Mir kalau nggak salah. Ini spek apa aja yang ada di helm ini? Gue kasih tahu dulu. Ini dia limited edition. Platnya serinya, serial numbernya 1028 dari 1500 helm yang ada di dunia. Jadi gue dapet yang 1028. Nah di sini nih guys ada nomor serinya, jadi lo bisa kelihatan ori apa enggaknya dari sini juga nih. Tuh, dan ada ukurannya, gue ukuran L Asian Fit. Nah di sini juga ada sedotannya tuh guys. Tuh sedotannya ada. Kalau Pista GPRR itu memang udah dipakai buat bener-bener buat replika ya, dari pembalapnya itu replika pembalap bener-bener sama yang dipakai oleh pembalapnya itu sendiri guys. Nah terus dia juga ada film homologasi, jadi udah aman, ngeprotek lo sampai misalnya lo nggak bakalan bisa terkilir lah istilahnya. Lo cedera parah pun kemungkinan cederanya ada di badan gitu. Jadi kepala bener-bener terprotek. Tebal kacanya bisa sampai 5 mili guys. Dan dia juga punya panoramiknya itu 190 derajat. Terus ini kalau dilihat dari samping dia aerodinamisnya dapat banget guys. Tuh. Jadi ketika lo nunduk, rat aja. Angin dari sana tuh ces aja. Jadi kepala lo nggak masuk angin. Terus pandangannya tuh view-nya itu benar-benar jelas ya, panoramiknya benar-benar jelas. Ini benar-benar lo bisa, kalau lo di sirkuit mungkin lo cuma bisa noleh dikit aja, jadi udah ngelihat lawan lo ada di mana gitu. Ini full karbon guys ya. Jadi full karbon yang memang udah di cat, udah diwarnai sedemikian rupa. Jadi dalamnya itu sebelum ada cat ini dia memang benar-benar full karbon. Udah itu spoilernya bisa dibuka nih, di sininya ada baut nih guys. Di sini ada baut, jadi bisa lo buka, lo maintenance lah. Ya pokoknya helm ini dibuat senyaman mungkin buat pembalap biar dia udah nggak mikirin lagi tuh apa sih yang ada di kepalanya gitu. Jadi udah tinggal kayak orang nggak pakai helm aja gitulah istilahnya. Jadi memang benar-benar dirancang buat pembalap. Begitupun juga sebenarnya ini bukan buat touring dan lain-lain ya, ini sebenarnya diperuntukannya buat race guys. Ya tapi karena memang keren tampilannya, jadi banyak orang yang pakai Pista GPRR itu memang buat pakai sehari-hari atau buat nongkrong atau buat touring lah kayak gitulah. Gitu karena di dalamnya pun di sini nih nggak ada lubang buat intercom guys. Helm-helm yang peruntukan buat balap itu nggak akan pernah ada lubang intercom. Karena itu mengganggu salah satu
fungsi di helmnya, kenyamanannya juga terganggu. Ya ada suatu hal yang dikorbanin lah kalau dia pakai intercom gitu guys. Nah kalau dilihat dari depannya ini kan udah ada nih 100% karbon, memang dia aslinya karbon semua. Terus spoilernya ini udah disebut udah profesional ya guys ya. Ya iyalah, helm harga segini nggak profesional. Nah ini udah film nih, homologated. Nah ini 360% adaptive fit. Jadi maksudnya adaptive fit tuh benar-benar diperuntukkan buat kepala lo. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bakalan dia oglak-oglak kalau memang dia sesuai size-nya guys ya. Terus di dalamnya itu banyak pengaturannya juga. Di sini ada busa-busa yang bisa dicopot. Gampang lah ini bisa dicopot, nyucinya pun gampang. Di helm gue yang satu lagi tuh gampang banget nyucinya. Terus ada quick release. Nah ini nih quick release nih guys, kalau amit-amit terjadi kecelakaan jadi lo bernapasnya bisa lebih gampang. Jadi benar-benar tinggal dicopot nih busanya, trak aja dicopot. Terus ini juga udah double daring, dia bahannya dari titanium ya guys ya. Gitu. Terus ya seperti yang gue bilang tadi, ini tadi juga udah dapat minyaknya. Jadi ketika lo seret gitu, nanti bisa diminyakin. Nah ini kalau dibuka kayak gini guys. Tuh, ini juga bisa dibuka nose guardnya. Nah seperti ini tuh. Kayak gitu guys. Nah ini helm ini yang akan menemani gua ketika nanti gua touring MotoGP Mandalika sebentar lagi guys. Ya nanti lo ikutin perjalanannya, lo subscribe. Jadi lo bisa tahu update-update-nya tentang Mandalika dan gimana perjalanan menuju sana. Jadi lo bisa pantau guys, baik di Instagram gua, di YouTube. Nanti gua upload secepat mungkin. Jadi proses uploadingnya, proses update-nya itu insya Allah cepet lah. Gue usahain buat kalian ngeditnya nggak usah lama-lama. Jadi biar di perjalanan pun nanti akan gue edit sebisanya. Nah ini helm pertama gue nih guys. Ini helmnya Morbidelli juga, cuma versi lead-nya ya, versi K3SP. Dan ini murah, ini seharga 3 jutaan lah, 3 sampai 4 juta ini guys. Kalau ini memang K3SP peruntukannya buat daily juga bisa, daily use. Nah, gue lupa bilang, ini gue beli seharga 18.500.000. Seharga beat lah. Makanya nabungnya agak cukup keras guys. Ya, karena memang gue pengen, jadi gue harus nabung. Mudah-mudahan kalian juga rezekinya banyak guys, jadi kalian bisa beli apapun yang kalian inginkan ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini helm gue sehari-hari guys, lo tau lah pasti kalau yang sering nonton gue ini helm. Kalau gue ngevlog pasti pakai helm ini nih tuh, yang karbon iridium. Nah ini jenisnya sama guys sama ini, cuma harganya dia lebih murah ya karena dia bukan limited edition. Jadi nggak ada tuh di sininya, nggak ada tulisan limited edition. Kalau ini hanya diproduksi sebanyak 1.500 di seluruh dunia. Kalau ini nggak ada, dia memang massal dijualnya. Jadi agak banyak juga sih yang pakai helm ini. Kalau ini helmnya jarang banget gue lihat di jalan-jalan, jarang yang pakai, bener-bener jarang. Jadi gue sama sekali, gue selama San Mori ini sih belum pernah sih, atau jalan kemanapun gue belum pernah lihat helm ini dipakai orang gitu. Jadi ya exciting ya juga karena ini warnanya sama kayak warna si Jack Ma guys, si Jet X25R gue itu. Ini benar-benar sama, dia ada ungunya. Nah nanti rencananya kayaknya windshield ini akan gue pindahin ke sini guys. Oh. Nah ini harganya 15.800.000 yang ini. Gitu guys. Jadi ya untuk sementara ini akan gua nonaktifkan dulu deh. Sekalian suasana baru guys, nyari suasana baru. Wah ini helm udah banyak memorinya. Jadi untuk sementara gua nonaktifin. Kalau nanti sewaktu-waktu gua bosen sama yang ini, gua akan pakai ini lagi. Itu karena memang tampilannya dia simple, nggak banyak corak. Cuma bagus aja karena dia lebih ke karbon iridium. Jadi kalau kena
sinar itu kayak warnanya warna ungu-ungu juga sih guys, yang ini ungu kebiruan gitulah. Nah di sini juga gue pengen menjelasin aparel apa aja yang gue pakai ketika touring MotoGP Mandalika nanti guys. Salah satunya ya ini yang baru gue beli, belum gue buka sih ini. Cuma ada contoh. Ini tuh Balaclava guys. Nah ini Balaclava itu apa sih? Balaclava itu lo pakai ketika lo pakai helm. Seharusnya sih biasa sih orang luar sih nggak pakai. Cuma kalau gua lebih suka pakai ini karena nanti ketika lo copot balaclavanya, lo buka helm, rambut lo rapi lagi guys. Terus kalau rambut lo ketombean, ya ini juga melindungi helmnya jadi nggak gampang kotor di dalamnya ya guys ya. Nah terus yang kedua sarung tangan guys. Nah ini nih sarung tangannya, yang satu yang full atau semi full. Terus terang aja kalau pakai yang ini, gue buat ngevlog itu agak susah ya guys ya, karena harus mencet-mencet tombol GoPro-nya tuh agak ribet ya. Tapi buat safety-nya lebih baik pakai yang ini, safety banget. Cuma ya udahlah ya, kita juga nggak usah terlalu barbar ketika touring jauh karena memang agak jauh touringnya. Nah, gue pakai yang ini nih, jadi gue biasanya riding atau San Mori pakai sarung tangan ini guys. Tuh. Jadi ketika gue ngevlog, gue mencet GoPro pun nggak susah, nggak ribet, atau pektok gitu gue matiin nyalain itu nggak ribet. Nah gue pakai yang ini dua-duanya dari Yellowcorn. Cuma ini juga belum lama ini gue beli. Jadinya lebih ini nih sekarang gue pakai buat daily lah, hitungannya buat daily. Walaupun gue keluarnya cuma night ride sama San Mori doang. Nah terus ini untuk jaket guys, gue pakai yang Yellowcorn ya. Tuh gue pakai Yellowcorn. Ini yang tipenya titanium. Dia tipe tertinggi dari Yellowcorn-nya. Gue ambil yang gold. Nah ini bahannya kulit, dia ada protektornya 1, 2, dan di belakang ada protektornya. Juga bahannya juga enak, ada meshnya, jadi sirkulasi udaranya tuh bagus. Itu ketika lo dingin nggak kedinginan karena ada kulitnya. Terus ketika panas pun lo juga nggak begitu panas karena sirkulasi udaranya bagus. Ini ada innernya ya, cuma gue nggak pernah pakai karena Indonesia nggak butuh inner guys. Butuhnya dia inner beauty, cantik kan dalam, asik. Ya ini dulu gue beli 6.400.000 kalau nggak salah, 6.400.000 guys. Ini memang khusus gue buat jalan jauh, buat touring dan lain-lain. Gue biasa pakai ini. Lo pasti tau lah, yang sering lihat vlog gue pasti tahu pakai ini. Terus kalau ini kalau nggak salah harganya masih satuan ya, 1 jutaan. Ini pun sama, masih harga 1 jutaan. Cuma yang sekarang kepake nih masih yang ini nih, gue pakai terus. Untuk sepatunya masih andalan gue nih, gue pakai Dainis yang Dyno Day1 Pro. Ini enak banget dipakai touring, enak. Lo buat footstep, nyongkel-nyongkel gigi tuh nggak sakit. Karena di sini agak keras ya guys ya. Gunanya apa? Buat agak keras karena buat melindungi lo ketika amit-amit kaki lo kenapa-napa, lo press kaki lo kenapa-napa. Jadi di jari-jari tuh, jari-jari kayak kus zaman dulu, di jari-jari lo nggak bakalan, ya insya Allah terlindungi lah guys. Sama yang utama tuh kaki belakang nih, batok belakang sini ya, itu buat tumpuan lo berjalan. Jadi memang harus terlindung banget. Bagian sini sih keras nih guys, nih bagian 2 ini nih keras nih. Cuma kalau udah buat nekuk kaki ini agak lentur, karena memang buat mobilitas lo ketika lo pindahin gigi gitu, mobilitas lo nih, atau buat berjalan nih mobilitasnya. Ini masih gue pakai nih. Dulu gue beli 4.400.000 lah ini, tapi worth it banget. Dan ini awet banget guys, kayaknya sih awet banget. Cuma
daerah sini nih ya memang baret-baret sih ya, wajar lah, baret-baret pemakaian. Nah ini adalah set gua, aparel gua buat di Mandalika, buat perjalanan touring ke MotoGP Mandalika guys. Nanti lo harus ngikutin terus, lo subscribe channel ini biar bisa lo update terus perkembangan info dari gua ketika gua touring. Dan jangan lupa di share, di like, dan di komen, karena ngebantu banget guys buat gua subscribe, karena gua masih berjuang untuk subscribe nih, masih under 1000. Ayo segera di subscribe. Nah di aparel aja apa aja yang gue bawa seperti yang tadi gue sebutin. Sini ada sarung tangan dari Yellowcorn, ini jaket titanium goldnya dari Yellowcorn juga. Gue pakai bootsnya Dainis Dyno Day1 Pro, dan ini helm yang baru ini akan gue pakai juga buat ke Mandalika. Terus ada juga balaklava, gue mungkin bawa 2 ya balaklava. Jadi untuk sementara itu dulu, kayaknya masih kurang di tas deh guys. Mudah-mudahan aja nanti dapat dan ketemu. Jadi gue udah set semuanya, dapet. Terus ada tas pinggang juga, lagi gue cuci guys, nggak bisa gue kasih tahu di sini. Nanti itu udah buat di pinggang bisa. Terus ada yang gue pengen sih buat gue game block ya, tas game blocknya tuh harus ada. Ya untuk sementara sih itu dulu deh guys. Nah schedule-nya nanti akan ada part yang lainnya, itu akan gua nyari tas, entah itu dapet beli atau dapat minjem atau dipinjemin. Habis itu ada acara towing ya. Jadi ada acara towing itu 2 hari sebelum gua naik pesawat. Gua towing itu mau motor towing ke Malang, baru dari Malang gua start touring MotoGP Mandalikanya. Terus ya habis itu baru mulai perjalanan gua naik pesawat dan lain-lain, nanti akan gua dokumentasiin ya guys ya. Kurang lebih ada sekitar 25 sampai 30 motor JTX 25R itu dari teman-teman JTX 25R Indonesia, dari chapter Cirebon, chapter Surabaya, Jatim, terus Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor gua nggak tahu ada yang ikut atau enggak. Jakarta tuh ada sekitar 5 orang yang ikut guys. Ya seperti itu guys, doain aja biar gue sehat, rezeki gue banyak, biar nanti kita di sana bisa main-main ke tempat lain gitu, ke entah ngevlog kemana, kita riding kemana di Bali ataupun Lombok guys. Itu ya guys, pokoknya intinya jangan lupa lo subscribe dulu buat perkembangannya. Nanti lo akan update info-info tentang MotoGP Mandalika, terutama ketika gue lagi di dalam sirkuitnya guys. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, and di komen. Gue harap sih kalian semoga sehat terus ya guys ya, terutama stay safe, jaga terus kondisinya, karena gue aja nih udah mulai serak ya. Dari seminggu lalu tuh gue serak-serak gitu, sampai sekarang udah mulai membaik, suara gue sempat hilang. Dan gue juga harus jaga kondisi sebelum touring, harus benar-benar fit guys, karena itu touringnya kurang lebih ada 1000 kilo ya kalau nggak salah, gue nggak tahu lah, belum gue hitung. Itu guys ya, intinya kalian sehat terus, rezeki kalian lancar, bahagia selalu. Semoga semakin terbuka pintu rezekinya, apapun yang kalian inginkan segera tercapai ya guys ya. I'll see you on the next video guys. Dadah. Oke cuy, jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya di subscribe biar gue makin semangat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga sehat terus dan lancar selalu rezekinya. Ciao.